Kalau keburukannya lebih besar dari kebaikannya, ini yang dimasukkan ke dalam api neraka, dicuci namun tidak kekal. Ashabul A'raf. Antum di dalam Al-Quran ada surat Al-A'raf. Ashabul A'raf. Antum baca dalam surat Al-A'raf ayat 44 hingga 49. Subhanallah, ayatnya agung. Kalau bukan karena waktu, ana bakal bacakan ayatnya. Jadi A'raf itu bangunan yang sangat tinggi. Zahir dari depan penghuni neraka, dari dalam penghuni surga. Nah, di bangunan tinggi ini di atas ada Ashabul A'raf. Ashabul A'raf, dia orang-orang yang pendapat paling kuat mengatakan kalau dia orang-orang yang sejajar dan sama kebaikan dan keburukannya. Dia belum masuk surga, masuk neraka, sama dia. Dia berada di tebing bangunan yang tinggi tersebut. Dia ngelihat dari dalam penduduk surga, dari luar penduduk neraka. Dia lihat dalam penduduk neraka wajahnya hitam terbakar. Dan lihat penduduk surga wajahnya bercahaya. Tapi dia belum masuk kemana-mana. Maka dia berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla diselamatkan pada saat itu. Ya, dia kenal orang-orang di subhanallah, ayat Allah untuk baca. Kenal tuh dia orang-orang di neraka. Si fulan, si fulan, si fulan. Kata dia, pada saat ini bermanfaat tidak harta kalian. Bermanfaat tidak harta kalian, kedudukan kalian. Dia bicara kepada penduduk neraka itu. Pada saat ini bermanfaat tidak harta yang kalian kumpulkan, kedudukan dan seterusnya. Dia lihat penghuni surga bercahaya. Dan pada akhirnya orang-orang seperti ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Subhanallah. Hatta sejajar saja masih dimasukkan sama Allah ke dalam surga. Masih selamat dia. Ya. Kemudian penghuni surga berkata, penghuni neraka berkata, "An afidu alaina minal ma." Coba berikan kita air buat minum. Makin letihnya dia azab, dia minta tetesan air untuk minum air. Dan sudah antum baca bisa Al-A'raf 44 hingga 49 dan seterusnya. Itu namanya apa? Al-A'raf. Dan yang terakhir, keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Ini yang terakhir. Keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Maka kalau keburukannya lebih besar dari kebaikannya, ini yang dimasukkan ke dalam api neraka, dicuci namun tidak kekal. Artinya subhanallah ya ikhwah, orang ini melewati proses yang sangat panjang. Allah memberikan kesempatan yang sangat banyak buat dia selamat dari api neraka. Namun dia tidak mendapatkan itu keselamatan api neraka. Nasallallahu al-afiyah. Mau tidak mau harus dicuci dulu di dalam api neraka biar bisa masuk surga. Maka Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, kata Ibnul Qayyim, dan antum bisa ada di kanat di YouTube, ya, sebab-sebab pengampunan dosa, dijelaskan semuanya bab ini. Apa aja sebab-sebab yang bisa mengampuni dosa seorang mukmin. Dari kitab Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kata Ibnul Qayyim, "Fi dunya thalathan nur man tatahhara biha taharathu." Di dunia ada 3 cahaya yang barang siapa membersihkan dosanya dengan 3 cahaya ini, niscaya akan bersih dosanya. Yang pertama, al-hasanat al-mahiyah. Kebaikan-kebaikan yang dapat menghapus dosa. Makanya orang kalau punya latar belakang berbuat dosa, tugas dia apa? Berbuat banyak kebaikan, udah. Dia mengakui dosanya, dia ganti keburukan dengan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Kebaikan ini menghapus keburukan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan dapat menghapus keburukan. Datang seorang lelaki mengeluh kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, tadi malam aku berbuat kepada seorang wanita semuanya kecuali zina." Subhanallah. Dia mengakui i'tiraf bizam. Dia mengakui dosanya, dia datang kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "As-salaita ma'ana al-fajr." Apakah engkau sholat subuh tadi bersama kita? Kata dia, "Iya ya Rasulullah, sholat subuh kamu telah mengampuni dosa tadi malam kamu." Lihat subhanallah, seorang hamba berbuat dosa di malam hari, dibersihkan sama Allah di pagi hari. Karena sholat subuh.
Ini namanya apa? Al-hasanat al-mahiyah. Maka ini keutamaan ya ikhwah, sangat besar. Orang terdidik dari kecil tidak kenal dosa. Orang-orang seperti ini subhanallah dapat fadilah yang sangat besar. Tidak terkenal dosa, syubhat, syahwat, wala bid'ah. Dia hidup dari kecil hingga dia wafat sedikit dosanya. Maka orang-orang seperti ini diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, namun ada sebagian hamba dia mungkin melewati beberapa masa muda dengan dosa, tapi dia tutup usianya dengan kebaikan, dia dapat kebaikan. Ya, dan seterusnya. Ini namanya al-hasanat al-mahiyah. Yang kedua, di antara cahaya yang dapat mengampuni dosa atau sebab mengampuni dosa, al-masaib al-mukaffirah. Musibah yang dapat mengampuni dosa. Musibah itu mengampuni dosa. Ya. Karena Allah ingin mencuci dia di dunia supaya bersih di akhirat. Maka dia diberikan oleh Allah musibah-musibah, ingin dia di hikmahnya biar dosanya diampuni. Ma asaba mu'min min hammin wala nasab. Tidaklah seorang mukmin dapat kegundahan, kesedihan, keletihan, hatta syauka yushakuha, sampai duri yang nusuk kakinya, kecuali di situ ada pengampunan dosa. Lihat subhanallah ya. Semua hal sampai alham dan algham. Sebagian ulama mengatakan perkara yang paling terbesar mengampuni dosa hamba, kegundahan dan kegelisahan. Gundah takut. Ketakutan, kegundahan, gundahnya dia, penatnya dia di kepala, ngampuni dosa. Al-masaib al-mukaffirah. Makanya di sini khaufus salaf minal istidraj. Kaum salaf paling takut penyakit yang namanya istidraj. Penguluran nikmat, penguluran berupa nikmat, tidak pernah kena musibah, tapi ujungnya azab. Ya, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Dan yang terakhir at-taubatun nasuh. Taubat nasuha. Taubat nasuha yang terakhir. Ya, kebaikan yang menghapus, al-hasanat al-mahiyah, al-masaib al-mukaffirah, at-taubat an-nasuh. Taubat nasuha, taubat yang benar. Kemudian kata Ibnul Qayyim rahimahullah, "Wa man lam yatatahhar biha tahurat yaumal qiyamah fi nari jahannam." Atau tuhirat yaumul qiyamah fi nari jahannam. Barang siapa yang tidak membersihkan dirinya dengan 3 hal, maka dia mau tidak mau harus dibersihkan di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik.